jamaah pengajian jamaah manakib yang kami muliakan. Suatu saat ada sahabat niku sowan bertamu datang Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini seorang faqih, ahli fikih, seorang muhaddis, juga pernah menjadi gubernur Mesir zaman Umayyah. Beliau sahabat Uqbah ini bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ma'an najah, wahai Rasulullah yang dinamakan selamat itu yang seperti apa? Keselamatan itu yang seperti apa? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qala ay qala Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak. Wahai sahabat, ada 3 kunci keselamatan seseorang. Tentunya selamat di dunianya, lebih-lebih selamat dan akhiratnya. 3 itu apa? Yang pertama, amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu atau jagalah lisanmu. Dalam hadis yang lain dijelaskan salamatul insan fi hifdzi lisan, bahwa selamatnya seseorang itu dari jurang kehancuran di dalam bagaimana kita semua mampu menjaga lisan kita. Pernah Rasulullah SAW juga menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucap dengan ucapan, dengan perkataan yang baik, atau ketika tidak mampu mengucapkan dengan ucapan yang baik, lebih baik diam. Menjaga lisan niku gampang wangil. Sulit mana? Angel pundi, jaga lisan napa jaga jempol? Angel kabeh nggih. Angel kabeh. Amsik alaika lisan. Bagaimana kita semua setidaknya mengurangi, setidaknya kita semua bisa menjaga lisan? Bagaimana caranya? Maka di sini disebutkan la tukthiril kalama biwairi dzikrillah. Janganlah kamu, termasuk kita semua, kalian memperbanyak berbicara, memperbanyak berucap biwairi dzikrillah, dengan tanpa menyebut, dengan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathratal kalami biwairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyaknya kalam, banyaknya ucapan, banyaknya pembicaraan tanpa mengingat Allah Ta'ala, tanpa menyebut Allah Ta'ala, pembicaraan itu justru akan menjadikan kerasnya hati seseorang. Wa inna aq'adal qulubi minallahi ta'ala al-qalbu al-qasi. Dan sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah Ta'ala yaitu hati yang lupa, hati yang keras. Yang dimaksud hati yang keras yang karena ketika berbicara tidak bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga caranya
kita mengurangi atau cara kita menjaga lisan kita, pastikan ketika ucapan yang keluar dari lisan kita itu bermanfaat, bernilai pahala. Entah itu bermanfaat untuk diri kita, lebih-lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, ciri-cirinya ucapan yang bermanfaat, salah satunya ketika yang kita ucapkan itu mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau misalkan kula jenengan biasanya maksiat lisan sing sering ku napa? Ghibah, rasan. Pas arep rasan golek Quran, cari Quran, baca Quran. Pas mau kita ghibah, pas mau kita rasan, cari tasbih. Kita berzikir, baca istighfar atau baca sholat. Tapi repotnya lisan kita diam, tangan kita berzikir, tapi lisan kita ikut berghibah. Jadi yo zikir yo rasa ini sing repot. Imam Al-Ghazali menjelaskan wa min ahadi ma'asil lisani al-kadhibu wal ghibatu wan namimah. Jadi umumnya maksiat lisan itu kebanyakan kalau tidak berbohong ya ghibah rasan. Kalau tidak ghibah ya namimah. Namimah niku napa? Adu-adu ini napa? Provokator, kambing hitam, adu domba. Jadi orang yang beradu-adu itu bisa disebut dengan domba, adu domba. Nah, sekali lagi kunci keselamatan kita hidup di dunia dan akhirat, yang pertama adalah bagaimana kita mampu menjaga lisan kita, termasuk mampu menjaga jempol kita. Artinya menjaga jempol ini, kalau kira-kira kabarnya ini tidak benar, hoak, ya jangan kemudian disebar. Pastikan dulu kebenaran berita tersebut biar tidak menjadi fitnah. Yang kedua, waliyasakka baitu. Kalau makna letterlet waliyasakka baitu ini adalah luaskanlah rumahmu. Tapi yang dimaksud perluas rumahmu ini adalah jagalah dirimu dari keluar rumah. Yang dimaksud adalah jadikanlah rumah kita sebagai sumber kebaikan, atau yang masyhur kita dengar, yang masyhur kita kenal dengan baiti jannati. Jangan sampai kula jenengan khususnya sing kakung-kakung ini gak betah neng omah. Kenapa mboten betah di rumah? Karena ada istri. Jadi bojo ini dari sumber keburukan. Delok bojo iki kaya delok malaikat mungkar nakir gitu. Sehingga suami ini lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Sing biasanya tak betah ten omah niku sing kakung napa sing istri? Kakung. Bagus dengan ten dia betah mboten. Nah ini kan dinas kan. Biasanya yang tidak menjadikan betah itu istri, sehingga yang laki-laki tidak betah di rumah. Nah, artinya bagaimana tugas kita, rumah itu menjadikan sumber kebaikan, sehingga tanpa kita harus keluar rumah kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah. Lebih-lebih yang perempuan, caranya jenengan biar tidak mudah gampang rasani tonggo, rasani dulur, jangan gampang, jangan mudah keluar rumah. Pastikan kita semua, khususnya yang perempuan, keluar rumah itu bernilai kemanfaatan. Artinya bernilai kemanfaatan itu tujuannya jelas,
metu kok omah iki arep ngopo. Misalkan blojo ya bar blojo dan bali. Ora terus blojo mampire ping 10 nih. Akhirnya tekan-tekan omah. Tekan omah lali sing arep dibelanja. Akhirnya bali meneh ning pasar. Ketemu kanca rasan-rasan, rasane meneh. Bali omah lali meneh. Akhirnya mongkosan rasa. Jadi yang kedua ini pesannya adalah untuk meminimalisir kula jenengan kita semua berbuat kemaksiatan, jangan sering-sering keluar rumah. Pastikan keluar kita dari rumah adalah untuk tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, wabki ala khati'ati, dan ta'isilah atas kesalahan-kesalahan. Artinya kita harus menyesal dengan kesalahan-kesalahan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya pesan yang ketiga ini adalah mari kita segera bertaubat, taubatan nasuha. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Bahwa setiap bani Adam itu ya kita semua manusia, kula jenengan. Setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini pasti mempunyai salah. Entah itu kesalahan yang kita lakukan yang hubungannya antara kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Ta'ala, maupun kesalahan-kesalahan yang hubungannya kita dengan sesama manusia. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan mau berbenah diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertaubat? Karena kesalahan-kesalahan ini, dosa-dosa ini. Jadi manusia bukan berarti tidak boleh salah, boleh. Yang penting tidak disengaja dan tidak sering. Dan ketika salah kita harus menyadari dan kita minta maaf. Minta maaf kepada saudara kita, kepada teman kita, atau kepada suami kita, atau kepada istri kita. Kalau kesalahan yang hubungannya dengan kita dengan Allah Ta'ala, lebih mudah, cukup kita dengan memperbanyak membaca istighfar. 3 ini. Jadi yang pertama adalah ihfad lisanah, amsik alaika lisanah, jaga lisan kita. Yang kedua, jadikanlah rumah kita sumber kebaikan. Termasuk, mohon maaf, yang di depan ini, kula jenengan yang bapak-bapak ini mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Tidak hanya tanggung jawab urusan nafkah lahir saja, tetapi kita yang laki-laki sebagai kepala rumah tangga juga bertanggung jawab fi umurid dunya wa din, termasuk tanggung jawab urusan lahir dan tanggung jawab urusan agama. Nah, yang berkaitan dengan urusan agama termasuk bagaimana sholat istri kita, bagaimana sholat anak-anak kita, bagaimana nasib anak perempuan kita yang sudah balik, apakah sudah menutup auratnya. Maka ketika belum, ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kepala rumah. Kewajiban kita terus untuk mengingatkan, kewajiban kita terus untuk mendoakan. Persoalan pada akhirnya istri kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita sudah berkali-kali diingatkan, sudah setiap saat didoakan, tapi belum mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Itu bukan lagi urusan kita. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah jaga lisan kita. Yang kedua, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang jelas. Jadikanlah rumah sebagai sumber kebaikan. Dan yang ketiga,
mumpung kita masih berumur panjang, mari segera kita sering untuk bertaubat dengan memperbanyak membaca istighfar. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan 3 hal tersebut, dengan kita menjaga lisan, dengan kita menjadikan rumah sumber kebaikan, dan kita senang dan sering membaca istighfar, bentuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, termasuk putra-putri kita, dijauhkan dari mara bahaya. Kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting malih, semenjak malih niki momentum hari yang 11, nyuwun pandonga panjenengan sedaya, mugi-mugi majelis niki tambah ngrembaka, tambah berkah, mudawamah, langgeng ila yaumil qiyamah. Dan tadi saya sempat lupa, siapapun yang ikut andil dalam suksesnya acara, dalam istiqomahnya majelis malam hari ini, khusus kepada Pak Tamir dan semua pengurus masjid, yayasan, dan para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang istiqomah setiap bulan ikut andil, ikut yang kuyung, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan menjadi saksi bahwa amal kebaikan, amal soleh ini bisa menjadi bekal ketika sudah saatnya kita sowan pada nasanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang paling penting sudah malih majelis ini terus mudawamah, langgeng, istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum doa, ini tadi wonten